Selamat datang kembali di podcast kita kelompok 1 kelas IF 3B. Tempat kita membedah logika di balik teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Saya Wikuli Nuhung dan hari ini kita akan membahas satu algoritma pencarian yang sangat krusial dalam dunia artificial intelligence dan pemetaan. Topik kita hari ini adalah algoritma Uniform Cost Search atau sering disingkat UCS. Apa itu? Kenapa penting? Dan apa bedanya sama algoritma pencarian biasa? Nah, untuk membahas ini, saya sudah ditemani oleh rekan saya yang sangat ahli di bidang ini, yaitu Bang Denny. Halo Bang, Halo, apa kabar? kabar baik. Halo juga buat semua pendengar. Senang bisa ngobrolin UCS hari ini dan karena ini algoritma yang klasik tapi sangat powerful. Oke, sebelum kita masuk ke teknis, saya mau kasih pengantar sedikit nih. Di dunia teknologi sekarang, kita gak bisa lepas dari yang namanya mencari jalan. Entah itu GPS, nyari rute tercepat, karakter game yang ngejar musuh, atau robot yang mindahin barang. Masalahnya, jalan terpendek secara jarak belum tentu jalan terbaik kan. Kadang jalan pendek tapi macet atau jalan pendek tapi biayanya mahal. Nah, disinilah pentingnya algoritma yang bisa menghitung cost atau biaya. Bang Denny mungkin bisa kasih gambaran sedikit kenapa sih algoritma pencarian jalur ini jadi tulang punggung teknologi modern. Betul banget ya. Jadi komputer itu pada dasarnya bodoh kalau Ya. tidak dikasih instruksi. Tanpa algoritma pencarian seperti UCS, aplikasi Maps mungkin akan kasih kita rute terus menembus ke gedung. Cuman karena itu jarak terpendek. Ya. Algoritma ini memberi kecerdasan bagi sistem untuk menimbang konsekuensi dari setiap langkah yang diambil. Oke, keren. Langsung aja kita bedah ya teman-teman. Secara umum bagaimana sih, apa sih algoritma Uniform Cost Search ini? Oke, langsung saja Bang Den. Oke, jadi UCS itu adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menelusuri graf. Bedanya dengan algoritma standar seperti BFS atau Broad First Search. UCS itu tidak memandang semua langkah sama. UCS selalu memilih jalur dengan total biaya atau cost terendah dari titik awal ke titik yang sedang dikunjungi saat ini. Oh, jadi kata kuncinya ada di biaya ya? Ya, betul sekali. Kalau BPS itu adil rata, semua jarak dianggap satu. UCS itu realistis. Dia menggunakan struktur data yang disebut priority queue untuk selalu memprioritaskan node yang dengan biaya kumulatif terkecil. Oke, bisa kasih contoh penerapannya di kehidupan nyata gak? Biar teman-teman bisa lebih kebayang nih. Yang paling gampang sih ya Google Maps atau Gojek. Misal dari titik A ke B lewat jalan tikus, jaraknya 2 km. Ya. Tapi macetnya parah banget nih, Ya. misal. Dan biaya waktunya sangat tinggi. Lewat jalan tol, jaraknya 5 km tapi lancar. Dan biaya dan waktunya sangat rendah. Ya. UCS akan memilih jalan tol karena kos waktunya lebih kecil meskipun jaraknya lebih jauh. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Boleh biar makin jelas kita masuk ke segmen studi kasus nih. Coba kita bedah satu skenario spesifik penggunaan UCS dalam pengembangan aplikasi atau pemecahan masalah. Boleh banget ya. Mari kita ambil contoh kasus dalam game development. Misalnya nih, game strategi atau RPG. Bayangkan ada karakter yang harus berjalan di atas peta yang punya berbagai jenis medan. Ada rumput, ada rawa, lumpur, dan ada jalan aspal. Oke, berarti biayanya beda-beda tiap medan. Iya, beda. Jalan aspal biayanya 1 atau cepat. Rumput biayanya 3 atau agak lambat. Dan rawa biayanya 10, sangat lambat. Kalau pakai algoritma biasa seperti BFS, karakter mungkin akan lurus menerobos rawa karena itu dekat secara visual. Tapi dengan UCS ini, algoritma akan menghitung, wah lewat rawa kosnya mahal banget nih. UCS akan mencari jalan memutar lewat aspal. Walaupun langkahnya lebih banyak, total costnya jauh lebih sedikit. Ini membuat pergerakan AI di dalam game terlihat cerdas dan natural. Oh, wah kedengarannya sempurna ya. Tapi pasti ada tantangannya dong. Gak mungkin ada algoritma yang tanpa celah. Ya tentu pasti ada. Tantangan terbesar UCS itu memori dan waktu. Karena dia mengecek segala kemungkinan, rute dengan biaya terendah, kalau petanya sangat luas dan biaya antar langkahnya kecil-kecil, UCS bisa menghabiskan banyak memori untuk menyimpan antrian atau queue. Oke, terus solusinya gimana nih kalau datanya besar banget?
solusi pertamanya sih adalah optimasi struktur data. Pastikan priority queue yang dipakai efisien. Solusi kedua, kalau tujuannya sudah spesifik, ada goal tertentu, kita biasanya mengupgrade UCS menjadi algoritma A atau A star. Itu Ya, dasarnya UCS, tapi ditambah heuristik atau perkiraan jarak ke tujuan. Jadi pencariannya itu lebih terarah dan nggak meluber kemana-mana. Tapi untuk pemula, pahami dulu UCS, baru loncat ke algoritma A star. Oh, nah buat teman-teman penonton nih yang lagi dengerin dan mau belajar mengimplementasikan UCS, apakah ada tips and trick? Eh, ada 3 tips ya dari saya. Ya. Yang pertama, pahami dulu struktur datanya. Eh, Kalian harus paham dulu nih cara kerja graph atau priority queue-nya itu. Yang kedua ada visualisasi. Jangan langsung ngoding. Coba gambar graf sederhana di kertas, kasih angka biaya, lalu jalankan algoritma UCS secara manual atau tulis tangan, ikuti langkah expand node-nya. Yang ketiga, yang terakhir, mulai dari yang simple. Implementasikan dulu di Python atau Java untuk kasus sederhana. Misalnya mesh solving kecil, baru lanjut ke peta yang lebih besar. Oke, itu dia dari teman-teman bagaimana tips and trick dari Bang Denny bagi teman-teman yang pengen mengerti nih algoritma UCS ini. Oke, daging semua ya isi podcast hari ini. Saya coba rangkum sedikit diskusi kita pada hari ini. Jadi algoritma Uniform Cost Search UCS adalah algoritma pencarian yang berfokus pada biaya termurah, bukan sekadar langkah tersedikit. Ini sangat vital untuk aplikasi seperti navigasi peta dan game AI. Kuncinya ada di penggunaan priority queue. Meskipun punya tantangan di penggunaan memori, UCS menjamin kita mendapatkan solusi yang paling optimal alias complete and optimal. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Den Sama-sama. sudah berbagi ilmu tentang UCS hari ini, sangat mencerahkan. Baiklah sobat algoritma, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa untuk mencoba tantangan coding UCS di rumah. Kalau kalian suka episode ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Nantikan episode berikutnya di mana kita akan membahas algoritma yang lebih kompleks lagi. Saya Wiku Linohung bersama rekan saya Bang Den, pamit undur diri. Sampai jumpa dan happy ngoding.